Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indah Setiawati, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2020 Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan, MPD. Nah, video kali ini saya akan membahas materi tentang ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Yuk simak videonya. Tahukah kamu apa itu ketahanan nasional? Pengertian ketahanan nasional dapat dilihat secara etimologi dan juga terminologi. Adapun pengertian ketahanan nasional secara terminologi dibagi lagi berdasarkan wajah ketahanan nasional Indonesia, dimensi dan ketahanan nasional berlapis, dan bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional secara etimologi ialah mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Pengertiannya secara terminologi berdasarkan wajah ketahanan nasional Indonesia menggunakan ajaran Astagatra, di mana dalam pengertiannya dikenal dengan 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama, tanah sebagai strategi, yang kedua, tanah sebagai kondisi, dan yang ketiga, tanah sebagai konsepsi. Nah, 3 wajah ketahanan nasional tadi mengalami perkembangan, dan perkembangannya tercantum dalam naskah garis-garis besar Haluan Negara tahun 1998. Isi naskah tersebut yang pertama, ketahanan nasional mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis. Dan yang ketiga, ketahanan nasional mengikuti ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian selanjutnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi dan juga konsep berlapis. Adapun dimensi yang pertama yaitu ketahanan ideologi, yang kedua ketahanan politik, yang ketiga ketahanan sosial, yang keempat ketahanan ekonomi, dan yang kelima ketahanan budaya. Maksud konsep ketahanan nasional berlapis adalah ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya, di mana lapisan paling bawah ialah ketahanan diri. Berikut gambaran ketahanan nasional berlapis. Dimulai dari wilayah yang paling luas yaitu ketahanan nasional, yang kedua ketahanan regional, yang ketiga ketahanan wilayah, yang keempat ketahanan keluarga, dan ketahanan yang paling kecil yaitu adalah ketahanan diri. Nah, berdasarkan gambaran ini dapat terlihat jelas bahwa jika ketahanan nasional ingin terwujud, maka kita harus mewujudkan terlebih dahulu ketahanan diri, disusul dengan ketahanan keluarga, wilayah, dan juga regional, sehingga ketahanan nasional itu dapat terwujudkan. Berikutnya, ketahanan nasional erat kaitannya dengan bela negara. Nah, istilah bela negara ini sendiri termaktub dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, setiap warga negara juga dapat turut serta sesuai dengan kemampuan atau profesinya masing-masing. Jadi, pada intinya, ketahanan nasional ialah segala upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan kedaulatan negara. Dan salah satu cara upayanya ialah bela negara, di mana bela negara dapat dilakukan secara militer dan berikut 6 aspek dalam mewujudkan ketahanan nasional.
Pertama, upaya yang dapat dilakukan dari segi aspek ekonomi ialah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia dan juga pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Kedua, upaya yang dapat dilakukan secara aspek sosial budaya ialah mewujudkan kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan mampu memfilter budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ketiga, upaya dari aspek pertahanan dan keamanan ialah kita harus semangat dan juga mempunyai ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang mengancam ketahanan nasional. Keempat, upaya yang dapat dilakukan dari segi aspek ilmu pengetahuan ialah penguatan sistem pendidikan dan teknologi, perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat yang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, upaya yang dapat dilakukan dari segi aspek ideologi ialah mengamalkan Pancasila dan juga menjadikannya sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Dan selain itu, menguatkan kembali pendidikan moral Pancasila di sekolah maupun di lingkungan sehari-hari. Keenam, perwujudan usaha dalam mempertahankan ketahanan nasional melalui aspek politik dapat dibagi lagi menjadi politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Dalam politik dalam negeri ini, upaya yang dapat dilakukan ialah mewujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum yang adil dan juga menjalin komunikasi politik dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan secara politik luar negeri ialah meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang dan juga mengembangkan sistem politik luar negeri untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketahanan nasional di tengah pandemi corona saat ini. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan bahwa corona ini adalah wabah bagi dunia. Corona pula menjadi ancaman bagi ketahanan nasional Indonesia. Kenapa demikian? Semisal kita mengambil contoh dari aspek ekonomi. Ekonomi di Indonesia sekarang sedang menurun drastis dikarenakan efek corona ini. Oleh karena itu, bagaimana sih langkah kita untuk tetap mempertahankan ketahanan nasional di tengah pandemi corona saat ini? Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti mencuci tangan, social distancing, dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendadak. Dengan adanya ketahanan diri, maka kita akan bisa mempertahankan ketahanan nasional. Lah, kok bisa sih mempertahankan diri sama dengan mempertahankan nasional? Jadi, sudah saya jelaskan di presentasi awal tadi, bahwa mempertahankan diri berlapis dengan mempertahankan nasional. Ketahanan nasional tidak akan berdiri tanpa adanya ketahanan setiap individu di dalam kelompok nasional tersebut. Jadi, hal yang dapat kita lakukan adalah dimulai dari diri kita sendiri dan jangan lupa melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera berakhir. Apabila teman-teman menyukai video saya, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.